Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Perkenalkan lagi, saya Miftah Ujana dari jurusan Sistem Informasi Universitas Terbuka Daerah Palembang, pada mata kuliah basis data dengan NIM nomor 05509787. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum yang sudah saya dapatkan dari mata kuliah basis data pada tugas 3. Berikut hasil dari praktikum yang sudah saya buat. Pertama, di sini saya akan klik tugas 2, melanjutkan tugas yang pernah saya buat pada tugas 2 basis data yang lalu. Di sini saya klik routines, lalu saya menambahkan tabel transaksi. Jadi saya akan mengedit dan memulai routine name transaksi 1 mulai dari begin, lalu menghasilkan data ID pasien yang bernama Heni, Slamet, Rizwan, dan Tito, jenis kelamin, lalu alamat pasien. SQL diawali perintah begin dan diakhiri dengan end, kemudian disimpan pada store prosedur. Store prosedur adalah objek rutin yang disimpan pada basis data MySQL dan dapat menggantikan sekumpulan perintah yang sering digunakan. Intinya, store prosedur ini merupakan kumpulan perintah yang telah terprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah oleh aplikasi. Selanjutnya saya masukkan lagi rutinnya pada transaksi 2 dengan tipe prosedur, yaitu dimulai dari pasien dokter, nama pasien, atribut ID pasien, lalu saya ketikkan rollback. Untuk menjalankan transaksi 2 seperti yang telah dilakukan pada transaksi 1, yaitu dengan menjalankan perintah call pada SQL. Lalu saya simpan data transaksi 2. Akan saya coba kembali transaksi 2 dengan memanggil data tersebut. Perintah rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa perintah rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dan melakukan perubahan nama pasien. Sini saya akan mengedit kembali routines pada transaksi 1 dan transaksi 2. Saya akan membuat lagi fitur rutin transaksi 3, dan saya akan mulai kembali tabel transaksi 3. Berikut adalah rutinnya pada transaksi 3. Atribut yang saya masukkan adalah data pasien, yang termasuk ID pasien, atribut ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, serta alamat pasien. Sini saya akan masukkan nama pasien bernama Rizky dengan jenis kelamin laki-laki, alamat Palembang, terus saya save point.
Di sini saya menambahkan kembali data pasien bernama Lutfi. Lalu saya menginput kembali data pasien bernama Yuki. Melakukan insert, yang pertama lakukan save point dengan nama point 1, kemudian dilakukan insert yang kedua namun di rollback, kemudian dilakukan kembali insert ketiga. Implementasi pada halaman PHP MyAdmin dapat dilihat di sini. Sudah, data dari transaksi 3 sudah saya simpan kembali. Di sini saya akan menambahkan tabel bernama tabel obat. Saya masukkan atribut ID transaksi, ID pasien, ID obat, dan total harga. Lalu datanya saya save. Saya akan menambahkan ID transaksi di sini. Obat. Selanjutnya adalah melakukan relasi dengan tabel yang telah ada, yaitu antara tabel pasien, tabel transaksi, dan tabel obat. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah dipelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya, ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan atau update, dan penghapusan atau delete. Event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci, yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah. Dari ERD kasus tersebut, tabel insert saya tambahkan nama-nama ID pasien, ID transaksi, ID obat, dan total harga. Demikianlah penjelasan tugas 3 pada mata kuliah basis data saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.